Salve amici. Di video kali ini saya akan membawakan dan menceritakan kepada teman-teman sekalian bagaimana pengalaman panggilan saya. Jadi teman-teman, panggilan saya tumbuh sejak kelas 8 SMP. Saat itu dalam pelajaran agama, guru saya menjelaskan mengenai seorang imam. Nah, ketika mendengarkan penjelasan itu, maka saya tertarik untuk menapaki jalan panggilan ini. Selama dibina di seminar ini, saya mendapatkan beberapa pengalaman, terlebih khusus yang membentuk saya. Pengalaman itu berkaitan dengan hidup spiritual saya. Jadi, hidup spiritual saya mulai berkembang di seminari, di mana saya lebih dekat dengan Tuhan dengan banyaknya jam doa. Jadi, itulah pengalaman panggilan saya, yaitu hidup spiritual. Kemudian pengalaman panggilan saya di seminari. Nah, pengalaman di seminari saya itu berkaitan dengan kehidupan komunitas. Kami di seminari hidup berkomunitas, di mana ada terbentuk berbagai macam hal-hal yang baik. Dan satu hal baik yang akan saya bawa selama hidup saya untuk panggilan saya ke depan, yang saya dapatkan dari seminari, yaitu kebersamaan. Sesuai yang saya katakan di awal tadi mengenai hidup berkomunitas, hidup di seminari harus memiliki kebersamaan. Maka kebersamaan saya dapatkan sejak saya berada di tingkat pertama, yaitu kelas kuarta. Kebersamaan terus kami pupuk sampai sekarang ini. Kami selalu bersama-sama. Nah, jadi teman-teman, itulah merupakan pengalaman panggilan saya dan juga pengalaman saya di seminari ini. Yang pertama, pengalaman panggilan di mana hidup spiritual, dan juga pengalaman di seminari, yaitu kebersamaan. Oleh sebab itu, selain mendengarkan refleksi saya, kita dengarkan juga refleksi dari teman-teman saya. Mari kita dengar. Hai Ler. Hai Demes. Nah, baik teman-teman, di sini adalah salah satu teman saya yang akan saya tanyai mengenai panggilannya di seminar ini. Jadi dari Leri, bisakah Anda ceritakan mengenai pengalaman panggilan Anda di seminar ini dan juga apa pergumulan yang pernah Anda hadapi di seminar ini? Ya, saya masuk di seminari tentunya ingin dibina untuk kelak bisa menjadi imam. Ya, selama di seminari ini saya memiliki banyak pengalaman serta pergumulan yang saya hadapi. Pada saat masuk, saya tentunya harus beradaptasi dengan lingkungan baru, karena saya harus meninggalkan keluarga saya dan hidup mandiri di tempat ini. Yang pergumulan yang sangat berat bagi saya ada dua. Ya, yang pertama pergumulan saya yaitu berada di kelas poesis. Pada saat kelas poesis, saya memiliki pergumulan yang sangat hebat karena pada saat itu ibu saya meninggal. Saya berpikir dalam benak saya, kenapa saya tidak ada pada saat ibu saya meninggal. Saya sangat bergumul dengan diri saya sendiri. Sehingga pada saat itu, saya memutuskan untuk tidak lanjut untuk dibina menjadi seorang imam di tempat ini. Tetapi, karena berkat dukungan dan dorongan dari keluarga saya serta teman-teman saya, sehingga memampukan saya untuk bisa kembali ke tempat ini untuk dibina agar kelak bisa menjadi imam. Dan yang kedua, pada saat kelas retorika, saya beserta teman-teman seangkatan saya dikeluarkan karena ada suatu peristiwa yang terjadi. Nah, pada saat saya di luar, saya berefleksi kembali apakah saya ingin lanjut kembali atau memutuskan hanya sampai di situ. Tetapi setelah saya berefleksi, juga dukungan dan doa kepada Tuhan, akhirnya saya memutuskan untuk kembali untuk dibina di tempat ini. Yaitu pergumulan yang saya hadapi di tempat ini. Baik, terima kasih atas cerita Anda. Nah, teman-teman, kita telah mendengarkan bagaimana pengalaman panggilan dari Leri dan juga pergumulan yang ia hadapi selama di bina seminar ini. Sekarang kita akan melanjutkan refleksi ini kepada teman-teman yang lain. Let's go.
Baik teman-teman, jadi saya bersama dengan Marcelino Kalesaran, salah satu teman saya. Nah, jadi apa yang menjadi pergumulan yang telah Anda refleksikan selama di seminari ini? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi awal mula saya masuk di seminari itu dengan status panggilan itu hanya sebatas cita-cita, dan saya mau menggapai itu untuk membahagiakan kedua orang tua saya. Namun seiring berjalannya waktu, perkembangan itu mulai bertumbuh dan berkembang. Panggilan saya mulai bertumbuh dan berkembang, sehingga menjadikan panggilan itu sebagai suatu pilihan hidup saya. Nah, pergumulan yang saya hadapi itu yang pertama ketika ibu saya meninggal. Ya, saya merasa sedih waktu itu dan saya sangat terpukul karena di suatu sisi saya harus menjaga panggilan saya, tetapi di sisi yang lain saya harus juga mengambil bagian dalam keluarga saya karena ibu saya sudah meninggal. Ada 2 adik saya yang perlu saya jaga. Namun secara spontan saya menjawab ya untuk melanjutkan panggilan saya ke kelas Katolika. Nah, pergumulan kedua saya itu ketika saya berada di kelas Katolika sekitar 2 tahun yang lalu. Itu peristiwa yang sangat menyedihkan, sangat mengguncang panggilan saya, sehingga akhirnya saya dikeluarkan dari seminari. Satu angkatan saya dikeluarkan karena suatu kasus. Namun dari peristiwa itu saya banyak belajar, karena peristiwa itu sangat berarti buat saya. Nah, kemudian kenapa saya memilih untuk balik ke seminari dan balik ke retorika? Karena setelah mengalami pergumulan selama seminggu, walaupun hanya tidak lama, selama seminggu, saya memilih untuk balik karena Tuhan menjawab doa-doa saya, dan inilah panggilan saya. Sampai saat ini saya bersenang dengan panggilan saya. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban Anda. Dan teman-teman, telah kita dengarkan bagaimana refleksi dari teman kita Celeni. Dan saat ini mari kita melanjutkan pertanyaan-pertanyaan refleksi ini kepada teman-teman yang lain. Let's go. Hai Nathan. Hai. Jadi teman-teman, di sini ada salah satu teman saya yang akan saya tanyai lagi mengenai pengalaman panggilan di seminar. Jadi, bisakah Anda menceritakan mengenai pengalaman panggilan Anda yang Anda dapatkan di seminar? Tentu saja bisa. Jadi banyak pengalaman yang saya dapatkan di seminari. Yang pertama itu saya merasakan kebersamaan yang sangat erat dari kami para seminaris, terutama pada angkatan saya. Kebersamaan itu kita alami dengan rasa penuh perjuangan, karena hidup di seminari itu sangat memerlukan usaha dan niat baik. Tentunya dengan kelakuan kita juga harus memperhatikan intelektual. Untuk itu perjuangan kita bersama, saya rasa itu suatu kebersamaan yang sangat jarang dialami. Dan saya yakin kebersamaan ini hanya ada dalam seminari. Yang kedua itu saya merasakan bahwa kehidupan mandiri yang sangat baik. Jujur saja saya pada hidup yang dulu waktu SMP, saya itu kurang mandiri. Dan saya alami kemandirian di seminari itu membuat saya menjadi orang yang disiplin. Sehingga dalam segala hal saya dapat mandiri dan mengatasi segalanya dengan penuh kebaikan. Baik, jadi terima kasih atas jawaban Anda. Dan kita telah mendengarkan bagaimana refleksi mengenai pengalaman panggilan dari salah satu teman kita. Jadi teman-teman yang baik, sekian hasil refleksi dari saya dan juga beberapa teman saya yang sudah saya tanyakan kepada mereka mengenai apa yang mereka rasakan di seminar ini, apa yang mereka rasakan dalam panggilan mereka, dan juga pergumulan apa yang mereka dapatkan selama menjalani masa panggilan ini.
Semoga jawaban-jawaban kami bisa mengarahkan hati teman-teman sekalian untuk lebih dekat, dan teman-teman sekalian boleh merasa terpanggil dengan apa yang kami refleksikan dalam video kali ini. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih. Dengan refleksi saya memilih untuk menjadi imam diosesan. Karena apa? Karena kehidupan saya di seminari sering saya melihat bahwa para pastor di seminari itu sering memimpin misa di luar dan berkarya di luar seminari. Oleh karena itu muncul dalam benak saya bahwa di Keuskupan Manado itu sangat memerlukan banyak imam, sehingga umat dapat tersampaikan Injil dan semua dapat menjalani kehidupan mereka sebagai umat Kristiani. Untuk itu saya memilih menjadi imam diosesan untuk berkarya di Keuskupan Manado. Baik teman-teman, jika ditanya kemana saya akan melanjutkan panggilan saya akan menjawabnya di Diosesan Manado. Nah, jika ditanya apa alasan saya ingin masuk ke melanjutkan panggilan ke Diosesan Manado, saya memiliki dua alasan. Alasan yang pertama, saya ingin mengembangkan nama baik Keuskupan Manado. Melihat perkembangan keuskupan-keuskupan lain, ada keuskupan yang sudah lumayan maju, maka saya ingin hal itu terjadi di Keuskupan Manado. Maka saya dengan tekad ingin memberi diri untuk Keuskupan Manado, ingin mengembangkan nama baik Keuskupan Manado. Dan kedua, mengenai kekerabatan. Jadi saya dilahirkan, dibesarkan dalam iman di Keuskupan Manado. Oleh karena itu, saya ingin membalas apa yang sudah saya dapatkan di Keuskupan Manado ini dengan memberi diri untuk umat Keuskupan Manado sebagai kerabat-kerabat saya, karena orang semua sudah. Terima kasih. Setelah sekian lama saya berefleksi, akhirnya saya memutuskan untuk ingin menjadi seorang imam diosesan di Keuskupan Manado. Kenapa saya ingin memilih untuk menjadi seorang imam diosesan? Yang pertama, saya ingin mengabdikan diri saya di tempat saya dibina. Yang kedua, sesuai dengan realita yang ada bahwa di Keuskupan Manado masih banyak terdapat gereja yang di dalamnya ada stasi-stasi namun kekurangan pastor, sehingga saya tergerak hati untuk menjadi seorang imam diosesan agar bisa melayani mereka. Dan yang ketiga, saya ingin menjadi seorang imam diosesan karena saya ingin membantu Bapak Uskup untuk mengembangkan keuskupan ini menjadi lebih baik dan sejahtera. Lewat pergumulan dan refleksi saya memilih MSC untuk melanjutkan pembinaan panggilan saya. Kenapa saya memilih MSC? Karena dari awal saya masuk seminari, saya sudah tertarik dengan MSC ini. Saya tertarik dengan spiritualitas hati dan solidaritas yang tinggi di antara para frater dan juga para pastor. Dan kemudian kenapa saya memilih MSC? Karena saya sangat suka melayani. Lebih khusus, saya sangat suka melayani untuk orang-orang yang belum mengenal Kristus. Saya ingin untuk mewartakan Injil kepada mereka yang belum mengenal Kristus, sehingga mereka bisa mengambil bagian di dalam gereja Katolik yang kudus. Dan itulah yang membuat saya terpanggil untuk menjadi seorang misionaris.